Saya di Negeri Parasita, biasa dikenal sama anak-anak itu Mbak Diva. Resmi berdirinya saya sekarang ini tanggal 8 besok ya, 8 Desember 2024, 2025 ya. Iya, sudah hampir setahun. Sebenarnya yang pertama untuk melestarikan kesenian terutama di kami, terus habis itu ingin memberikan pengalaman-pengalaman untuk anak-anak supaya anak-anak muda sekarang kan jarang untuk kesenian yang lain. Jadi apalagi di desa itu mayoritas kan anaknya nggak pernah main kesenian, jadi saya memperkenalkan supaya nggak hilang. Dan yang kedua ini meneruskan sekali pengen punya sanggar sendiri, pengen punya kan selama ini sudah belajar kesenian, pengen punya sanggar sendiri. Karena kan emang biasanya kalau ada punya potensi yang sangat besar, kayak mereka nggak bisa karena memang sarana juga kemudian biasanya di sini itu kalau yang biasa itu tari-tari apa aja juga. Jadi macam-macam ya. Jadi kita tari tradisional ada, tari kreasi juga ada. Terus tari tarinya itu kan ada macam-macam. Misalkan tunggal, berkelompok, berpasangan kita juga mengajarkan. Semua bisa di sini juga rumah kelas ini ini mbak, ada kelas karantina sama kelas ini di atas karantina saya kan ada saya di sini aja materi di sini. Biasanya di sini itu latihannya itu seminggu berapa kali? Nah ini karena anak-anak itu kalau misalkan mbak, kebiasaan zaman sekarang kan anak-anak ini kalau misalkan baru mendekati hari-hari misalkan mau lomba mau tampil itu baru misalkan baru latihan. Kalau misalkan masih jauh-jauh masih itu ya tapi makanya satu minggu sekali. Berapa semua boleh mbak ya, anak-anak sampai remaja sampai dewasa ya ada. Kemarin paling kecil itu TK kan kecil ya. Iya itu harus butuh kesabaran karena anak kecil itu kan nggak bisa di kelas banget, jadi kan kita pelan-pelan gitu. Kebanyakan ini mbak SMP SMA ya itu yang paling banyak. Paling misalkan SD itu banyak yang kayak sudah ikut itu cuma kayak ingin gitu. Oh, itu kan anak-anak emang ya apalagi remaja-remaja itu kan sukanya biasanya itu kayak jadi cuma aku mau gitu toh mbak, pengen istilahnya kayak pengen dapat namanya atau sebenarnya dia nggak ini gitu loh. Ada sebenarnya juga. Karena standar itu dalam varian berapa? Pokoknya kalau menurut aku ini kalau menurut saya penting karena kan masyarakat dia itu macam-macam. Perannya tuh beda-beda mbak, ada yang buat ini lewat itu bagus tentang semua itu tadi. Apalagi misalkan dia itu bisa dengan cara yang lain, murid-murid itu kan banyak. Cuma kalau saya kan lebih istilahnya lebih mikir tanya gitu. Karena aset untuk saya soalnya selain kita menambah pengalaman, terus kita juga istilahnya memperluas ini lingkup, terus kita bisa ketemu sama orang-orang penting, dari situ juga kita bisa dapat uang. Ya ngajar saya, ngajar sekolah sama cocok dari kecil mbak, sebenarnya dari TK sudah menari, sudah tampil nari. Cuman kemarin itu sempat terhalang 1 tahun. Ya karena saya harus stop dulu. Jadi saya harus berhenti dari dunia seni. Dari berapa bulan itu saya ditawarin ngajar karena guru saya ini ada yang kenal sama saya tuh, saya kok minta nari gitu coba gitu, akhirnya ini lagi dari situ terus saya diajar mbak, saya disuruh ngajar itu megang ini waktu aku susah megang 5,5 ya itu mbak. Jadi 1 minggu itu benar-benar full, belum lagi kalau job, belum lagi kalau tabrakan sama yang lain-lain, sama ngajar sama ini itu repot banget itu. Saya biasanya di SD sama SMP. Kalau sekarang ini SMP saya megang 2. Sebenarnya sama megang 1 SD. Cuma tak lupa karena sudah ngajar ini belum lagi nanti aduh mbak, saya nggak punya waktu beristirahat. Kayak nggak maksimal ya. Betul mbak. Kasian juga anak-anaknya itu. Biasanya ini peserta di sini juga pernah ikut lomba atau? Ya, yang ini anak-anak saya sudah pernah kemarin tampil 3 kali sebagai acara misi, acara penting karena memang saya ajarkan mereka itu di sini bukan hanya untuk menimba ilmu tapi juga merasakan apa yang saya rasakan. Misalkan saya berbagi rezeki gitu, jadi misalkan
ada yang butuh penari ini saya ambilkan dari anak-anak gitu. Jadi mereka itu ikut sini itu juga bukan hanya mengeluarkan uang tapi juga ada pemasukan gitu loh mbak. Nah gitu loh, soalnya apalagi anak-anak SMA, anak-anak SMP itu kan juga jajan kadang kan pokoknya kalau ngasih kan aku mbak, saya aja umur segini aja sudah bikin apa yang ngopi gitu kan. Nah Terus kendalanya itu apa? Kalau maksudnya ngajak tari apalagi di teman-teman Gen Z itu kendalanya kan mereka biasanya tuh kalau weekend suka nongkrong. ya itu mbak. Nah contohnya ya kan waktu ini latihan malah bilangnya ini mbak saya izin ya, saya sakit, saya ini ada itu masalah-masalahnya. Saya suka banget mbak gitu. Bilangnya pokoknya dibohongin gitu. Memang ada gini karakter orang murid itu kan beda-beda mbak ya. Jadi saya kan juga maksudnya udah pernah di sini juga, jadi istilahnya karakter anak-anak itu saya udah hampir tahu gitu loh mbak. Apalagi kalau Gen Z sekarang itu kayak gitu kadang-kadang aja nggak ada sopan satunya. Sama apa ya istilahnya kalau misalkan akrab itu kan kayak akrab ya ayo iya latihan tuh ini kadang sama saya kadang yang dibentak, malah saya itu yang ini yang apa istilahnya mbak, kayak lebih ini apa ya istilahnya kayak saya yang itu takut sama mereka, kayak mereka sih ayo harus ngatur itu gitu. Padahal kan kayak begitu juga sebenarnya kurang baik gitu loh mbak. Saya kan mengajarkan anak-anak ya nggak apa-apa jadi nggak koyok ini, tapi kalau sama orang lain beda lagi gitu mbak, kan harus tahu kondisi itu. Gimana mbak cara menyikapinya gimana? Ya udah nongkrong aja gitu atau gimana? Ya kalau saya waktu kalau benar-benar serius apa lagi nggak serius saya ini terus nah saya sudah sabar mbak, ini kan masih agak renggang ya bisa sabar dulu ya wes terserah wes loh, tapi nggak soalnya hamil berapa kita mau tampil lo mbak, yes tanya sama anak-anak sampai tak gimana dia kalau saya gimana kalian nggak serius tapi sih terus kowe apa kalian mau bangun wae saya gitu kesel nyita waktu mau ngilangin nih duitmu barangmu wae gitu. Kalau emang dibiarin terus kan jadi kebiasaan. Jadi kita ada waktunya lah gitu loh. Iya. Waktunya kita kadang ada yang gitu serius masih guyon aja lalu kemarin mau tampil ya pengen tampil nggak ya, ingin tampil tapi dia nggak pernah latihan, dia nggak ada basic sama sekali tari. Jadi kita tuh harusnya jadi tuh dari nol itu kan capek banget buat dia lagi. Kalau kita tuh ngajari dia sudah bisa nari, sudah ada basic nari ya kita kan lebih gampang untuk mengulas gitu. Jadi dari nol ya setiap dari situ udah dipraktek kali dipahami malu gitu. Pokoknya sakarmu pokoknya saya ini coba sebenarnya kalau memang benar-benar kamu nggak niat keluar aja kita tuh nggak proses anak-anak yang lain nah gitu mbak, Karena semuanya juga mau belajar, pengen tetap bisa. Tapi coba ada nggak yang masih itu belum punya bisikan sama sekali? ada. Iya kita itu ngajarin dari nol banget mbak. Jadi apa ya cara itu gini loh mbak, capeknya gini karena di desa itu kan nggak mungkin kita kasih tarif kan, apalagi di desa itu pasti kan orang-orangnya ini banyak minoritas kan ya punya berpenghasilan ya rata-rata gitu loh mbak. Jadi capeknya di situ, capeknya itu kita dengan apa ya hasil segitu, apalagi kalau belum anak-anaknya itu belum sama sekali punya potensi itu capek banget, ingin nangis gitu. Apalagi saya YouTube buka iso, padahal kalau saya gampang sebenarnya itu semua itu gampang, saya soalnya sebenarnya ya ada yang apa ya dunia tinggi tapi itu apa ya tapi nggak bisa mungkin karena bukan karena usaha atau niatnya bukan ya, mungkin karena dia juga padahal pengen contoh kita pengen desain keluar semua nggak bisa gitu. Kayak mungkin emang basicnya dia tuh harusnya katanya nggak dicari, tapi dia kayak gini. Iya pokoknya tapi susah banget kayak masih pengen nangis aduh gimana ya mau tak suruh keluar ya kasihan kan karena pengen ilmu pengen dia pengen bener-bener tari, tapi dulu saya juga pernah kok ada yang kayak gitu. Tapi karena mungkin kesadaran juga usahanya aku menyesuaikan untuk susu terus itu mbak akhirnya sekarang bisa ini bisa hasil uang sendiri. Tapi ya dapat berapa ya 500.000 bukan berapa lumayan. Susah ngajarin apa anak-anak SMA, SMP atau SD. Karena kan biasanya kalau tarinya orang-orang dewasa itu lebih susah koreonya gitu. Kalau anak kan kelihatannya lebih mudah. Soalnya saya juga nggak bisa nadain. Bagaimana? Kalau menurut saya ini paling susah ini memang ini mbak, ya benar-benar tadi di apa di tingkatan paling tinggi, karena kan semakin tinggi itu semakin apa ya namanya itu pasti pola langkah itu semakin itu juga perhatikan. Karena kalau anak kecil itu masih nanti kayak mes kayak gitu mbak. Cuman kalau ini semakin tingkatnya semakin dewasa maksudnya nanti ada tarik bergerak, ada tarik halusan lagi, nah itu lebih jeli lagi kita kalau nari. Kayak ini itu kayak semacam peran coba gitu mbak. Oh, kayak kayak Remo. Remo terus ini ganongan bener-bener cocok banget ya. Jadi bener-bener apa bukan cocok banget sih, powerful gitu. Jadi bener
powernya itu kuat gitu. Nah biasanya tuh kan ada yang narinya tuh kayak yang kalem, contoh kayak nari apa saya lupa yang Gambyong, iya betul, yang itu lupa kayak pengantin biasanya ada latih-latihnya gitu kayaknya. iya gambyong. Pakai gendut tuh, Iya. itu kan kalau banget ya. Terus sama kalau dibanding nari yang powerful banget itu menurut mbaknya tuh lebih susah yang mana? Nah, itu kan selalu beda-beda lah ya. Kalau saya kan biasa nari yang powerful, jadi susahnya di nari yang alusan karena lebih gampang nari gagan sih mbak. Soalnya kalau misalkan kita sudah punya basic tari alusan, untuk dibawa ke tari gagan itu lebih gampang karena kan tinggal apa ya, tinggal kasih power dan tinggal dibenerin lagi gerakannya. Kalau gagan itu ke alusan beda lagi, itu susah lagi, capek banget mbak. Kemarin ini kan biasa nari ini ya, kemarin tampil ini semalam ini nari alusan juga. Saya pengen nangis soalnya kita latihan cuma berapa ya mbak ya, itu nari 7 menit, beda-beda gerakan ya, itu cuma latihan 4 kali itu yang 1 hari itu banyak istirahatnya, jadi kita latihan cuma 3 hari itu sama koreografinya juga pernah latihan. Jadi itu ya, jadi nari juga gampang. Betul. Misalkan saya sadar ya, kalau dari saya tuh kayak kandung. Terus apa? Kita tuh selain juga. Nah kita ini saya juga punya kita semua. Ya nggak bisa mbak, semuanya tuh bisa, pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kemarin ada yang kuat kayak gitu karena dia niat, karena dia juga pengen bisa benar-benar di rumah itu belajar ya gitu, bisa mbak, bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kita tuh apa kan kali itu kan yang sama Mungkin kalau mbak itu malah tapi saya juga pernah juga. Jadi kita kayak kemarin sempat apa bimbang milih yang kan karena disuruh beli sama kemarin juga ada anak Uniro yang minta ngajar saya juga, ya, sempat saya ajar 2 kali karena apa ya, mereka capek atau gimana, kayaknya 1 2 tingkat kalian kok kayaknya. iya semester lima Pokoknya sudah hampir lama kok mbak, itu sudah saya ajarin. Ya kan namanya kan mereka tuh butuh waktu yang cepat ya mbak ya, juga saya juga menyesuaikan itu dengan tarif yang biasa loh, itu nggak mahal mbak. Ya kan saya ibaratnya apa ya, sama kayak anak-anak mau belajar kan, saya tuh kalau sama orang-orang kalau berbagi itu juga nggak mau mahal-mahal mbak, soalnya kita tuh juga pasti butuh orang gitu loh. Kayak misalkan saya di YouTube punya partner banyak misalkan, makanya job saya lancar, itu juga pasti karena kita baik sama seseorang juga gitu loh. Saya yakin kalau misalkan kita itu ramah, kita itu ini, itu pasti beli lagi sama kita lagi gitu loh. Ini nggak mau ya aku mencari itu. tapi kita ini kayak bisa nggak ini gitu karena kan belum pernah punya basic nari sama sekali gitu loh mbak gitu kayak ya udah Ya, kelas berapa? Ya, ada kelas berapa juga. Jadi gini, kan biasanya kalau job itu nggak ya, biasanya pasangan itu kalau kan sudah satu kan itu 350. Nah, itu tuh belum nanti kita potong sewa baju aja paling murah sekarang 100. Belum nanti kalau misalkan kita yang buat itu 150. Terus kalau make up paling murah itu aja 80.000 ya itu udah. Ini kan nanti ada 80.000, tapi itu belum sama kita, belum istilahnya belum nyanggul juga, belum pakai baju juga, mungkin bersih 100.000 mbak ya, mungkin paling murah 100.000. Nah itu misalkan kita dikasih fee bayaran itu 350. 100 itu ini paling minim ya saya ambil mbak, make up 100 ya, baju 100 berarti 200 kan cuma 150. Nah kan emang banget mbak, nah bensin itu kan nggak cocok. Jadi memang saya di sini saya apa ya, terapkan kelas make up itu biar menghemat uang juga kalau ada job. Nah misalkan anak-anak di sini tampil acara penting kayak kemarin di Museum Kembang Putih juga, itu anak-anak disuruh tampil juga, saya suruh make up sendiri karena saya sudah bekali make up. Kayak kemarin saya waktu ada tanggapan, mereka ada job juga di sini tampil apa ya, kayak acara tahunan juga boleh desain itu mbak, jadi macam-macam ini dan sebagainya itu ya. Jadi mereka itu latihan sendiri karena mereka sudah pernah tampilkan itu ya, jadi tak ini kan bekali karena sudah latihan sendiri ya dulu. Kan masih sudah mereka sudah tak sediakan, jadi nyanggul dan mulai nyanggul itu sendiri, make up sendiri, baju sendiri, jadi kita cuma potong baju mbak, kan lebih banyak kan kita apa nerima uangnya gitu loh. Meskipun kalian juga kalau tampil kan kalau nanti kan pasti make up sendiri, baju sendiri, apalagi kita sudah punya apa, bisa kita sudah pintar apa ya, itu enak gitu loh. sama nanti kalau misalkan kalau di debat biasa kan biasanya oh siapa tahu ada yang ngejob Nah, itu juga. Nah, jadi kita nah itu mbak. Jadi di sini tuh nggak cuma sih pelajaran ya Sanggar yang benar-benar ilmunya itu seperti ini gitu loh mbak, dengan maaf ya, dengan bayaran segini ya, dengan bayaran apa ya Sanggar itu kan pasti ya segitu mbak ya, dengan misalnya sudah materi, plus make up, terus ini itu. Apalagi kan youtuber ini kan apa ya, partner saya juga banyak kan, enak anak ini kan lebih kenal juga, oh anak jadi Mbak Diva ya, oh anak yang jadi ini ya, jadi
lebih menguntungkan sebenarnya. Apa soalnya gini beda lagi ya mbak ya, kalau kita itu nggak punya akses, punya lingkup luar apa lingkup yang luas itu susah cari apa ada sebenarnya. Misalkan kalau nggak punya kamar, susah. Kalau wajar kalau nggak punya kamar, nggak mau punya korai kan gitu. Jadi kalau misalkan ada job itu misalnya itu ada muridnya kayak bukan. Ya makanya itu. Jadi nggak cuma ilmu materi aja, tapi juga ilmu terapan. Jadi supaya mereka nanti juga bisa mengumpulkan di masing-masing. Betul, Mbak. Ya biar apa ya mas, kan lo sendiri lah mereka gitu. Info apa lagi nih? Kamu ini Belum mbak, ini kan ini yang apa kalau speak ini kita datang lebih awal. Yang ini biasa anak-anak di sini janjiannya jam berapa ini lo belum datang mbak? oh berarti ini belum datang semua. Belum datang semua. Kayaknya kalau tadi Biasanya jam 2 mbak, ini sudah jam berapa ya nih? Benar ya kan? Nanti ngomong, nanti belum mbak, beli jajan dulu ya. Mbak ini ya, aduh. untuk yang ikutan tuh kemarin juga kita nggak ada itu. Coba mbak ini ada yang jadi mbak juga. Ini nggak boleh. Ini. Kok bisa nggak boleh sih nggak boleh? Di mana? Hah? Saya hasil. Lapor. Ya ini sama. Nah, itu mana belum? Karangannya. Karangannya. Ini sama ini. Oh, karena semalam aku sobo. Masa dia beli? Terang kan? Ada yang dari jadi sudah malah sama dia. Nah, makanya apa ya? Tuh, Mbak, kalau pengen itu nah jauh-jauh mbak. Ada yang pengen Lamongan juga. Tahu rakyat di situ dari mana? Karena kita masih Awalnya itu sih mbak. Kan awalnya ini saya di sini kan ada anak-anak juga kan. Saya ambil sama dari sanggar itu. Terus saya coba ini pengajuan ini minta sanggar kerja sama ini. Jadi saya sekian kalau ternyata boleh. Kalau saya sih malah soalnya di sini kan anak-anak tidak pernah ini mau anak-anak sudah lama tidak ada. Oh iya nggak apa-apa pak. Soalnya saya juga ada materi ini karawitan juga. Saya mau isi. Nggak apa-apa mbak. Nggak mbak lanjut. kakaknya. Iya, karena itu bisa gini-gini ya. Bisa. Tapi nanti ini kan juga lebih susah lagi. Oh ya karena gitu loh. Ya kan bawa enggak. Ya, bawa apa ya? Lalu. Ire. Iya, aneh-aneh. Ya itu kalau biasa itu namanya ire, Mbak. Kemarin saya ngajar yang kelasan yang privat ya itu. 2 bulan ya? Apa 2 bulan itu? 2 bulan ya? Aduh, saya pusing. Padahal itu saya kasih tarian fisik loh, tari asal bukan kan, belum ada nanti masuk di apa sih Doarjo, belum nanti masuk di materi yang lain juga, Mbak. Tapi paling suka ada apa? Masuk nggak? Tapi yang pasti biasanya bawa kamera. Biasanya tuh orangnya ya kakak dari kabupaten untuk kita dari itu kita sih kamu kan punya apa mbak? Nah, biasanya juga sih belajar kalau kita ini pilih sendiri kan. Kamu kemarin itu udah dekat nggak sampai 1 bulan kita latihan ya? Hamil 2 minggu kita bersiap nggak untuk tanggal ini? Hari ini beda. Sebenarnya kita agak berat banget karena kita sama sekali kan kalau untuk pernah aktifkan itu gitu. Apalagi tarik dari semua. Kita pernah. Iya, kalau saya kalau kita tanya untuk ambil. Oh biasanya yo tuber yo lancar toh. Katanya kan lancar karena nggak mintanya semua. Ya wes kita coba terus ternyata Allah bisa. Padahal biasanya mbak ya profesional apapun itu 1 bulan itu nggak cukup. Belum ada cukup mbak. Meskipun tidak pintar nari wes. Enggak. Hasilnya kemarin aja apa saya sendiri aja masih ada lupanya. Karena itu apa mbak ya nari alusan. Aduh, saya kan baru ini lagi dulu pernah nari alusan cuma saya lebih fokus di ini. Nari yang power suka nari yang kayak gendongan, penolongan, remo. Nah, saya suka banget. Padahal remo itu enak loh mbak. Anak saya kesempatan itu nggak mau nari ini, nggak mau nari itu. Yes, padahal enak. Remo bayarannya mahal banget. Acara-acara penting. Kenapa sekarang bajunya loh ya. Kan kita tari remo ini sekarang langsung tari isi acara penting banget itu mbak. Kalau istilahnya kita memberikan sama bisa kan anak sih bisa enak uang itu susah katanya mbak. Ya kalau saya minta dia komen ya. Susah banget. Enak itu padahal. Saya paling suka tadi. Itu masih ada tingkatannya mbak, banyak. Latihan. Iya. Latihan juga buat acara dengan Bener-bener repot itu apa ya? Sampai kalau bisa gitu.
sakralnya nari Jawa Timur. Bapak SD saya juga pernah. Bapak SD tapi. Kenapa nggak coba di ini? Kenapa ya? Karena waktu itu saya suka pas SMP sampai sekarang tuh lebih suka nyanyi gitu. Jadi nyanyinya tuh nggak tak Saya sempat daftar orkes sekolah kayak orkes bisu. Saya tuh nggak mau istilahnya nggak mau belajar untuk cari pengalaman, nggak mau gitu kan. Itu make up kanten. Terus itu kan make up kanten maksudnya ada cara pakai baju solo putih kayak gimana, pakai jaring itu kayak mana gitu kan. Kayak cuma berpikir saya juga ikut sekolah juga materi. Oh iya. Itu karena saya pengen jadi aku kan suka ini mbak, pelajaran bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa. Jadi nanti sudah bisa make up sendiri, terus kita punya WO sendiri, terus punya apa istilahnya apa-apa tuh sendiri, kita istilahnya jadi MC bahasa aku, sendiri tapi aku. Terus nanti saya cucuk lampak aku narinya, ya capek gitu loh mbak. Nah, Jadi dulu saya kalau nari pas itu yang gampang-gampang kayak kita pulang suruh kayak enak. Saya tuh SD mbak ya, SD kan karena TK sudah nari ya. SD itu ya TK nol kecil kan sudah nari. Nah SD ini saya ikut lomba mbak, lomba di ini kecamatan, sekabupaten Tuban, dapat juara 1. Setelah itu saya menari lagi bukan nggak boleh mbak. Ada guru kesayangan saya ini, tak ceritakan guru kesayangan saya ini namanya ini Bu Sumiati. Itu juga ngasih saya bidang baru karena saya kira suaranya kumpul, gini. Terus saya suka nari. Saya dicalonkan nih untuk lomba baca puisi. Jadi saya lomba baca puisi itu sampai tingkat Jawa Timur. Jadi nggak cuma baca aja, saya juga cipta puisi. Saya menciptakan puisi juga sudah sampai Jawa Timur juga. Itu jadi saya selama lomba di kecamatan itu nggak ada yang geser. Itu berapa tahun ya di SD 5 tahun saya yang juara 1. Jadi kalau dikirimkan ke Jawa Timur selalu saya. Karena selama di kecamatan ini, kok saya kecamatan kabupaten juga itu yang dikenalkan. Jadi saya pasti kalau saya lomba itu saya mesti diginikan sama orang. Halah iki malah mesti iki sing kena juarane. Kok gitu sama nanti terus digini. Kalau kita enggak tahu loh lomba sih. Langsung pesimis Mbak. Padahal saya sendiri juga belajar loh. Soalnya kan kita enggak tahu proses orang itu sama yang dia lomba iki ini saya juga harus lebih baik enggak tahu Mbak. Enggak ada yang alhamdulillah tempatnya geser. Terus tapi kalau saya lomba di Jawa Timur itu enggak bisa juara 1. Enggak tahu Mbak. Mentok itu juara 2. Entah itu baca puisi aja, entah itu cipta baca. tapi sebenarnya itu keren. Saya pengen lebih dari itu mbak sebenarnya. Kan nggak bisa ya. Karena kan aku pengen bisa orang siji. Mesti harapan lo. Awal itu harapan itu. Awal itu nggak ada mbak. Bayangin mbak, lombanya itu kemana ya? Di Surabaya. Kan macam-macam tinggal teman-temannya kadang di Malang itu. Biasanya tuan rumah. Saya ini mbak pesimis mana bukan itu juara, kemudian aku iki yo terjun di dunia baca puisi. Akhirnya ini mbak belajar padahal saya sempat awalnya tuh itu cuma mbak orang saya nggak berani padahal sudah mau berangkat lomba saya menjadikan dia seperti nggak berani saya nangis terus saya kepala sekolahnya itu telepon ibu ini anaknya mau memberikan diri saya bilang gini karena ininya mbak alisnya kurang orang itu Ya, yang namanya juga anak disiplin mbak. Saya kalau bener-bener harus suaranya kumpul ya gini lebay cuma bisa enggak ulang lagi bungkuk gini oke ulang lagi. Jadi dari situ tuh proses itu ya membuahkan hasil gitu saya awal juga kesel loh cipta puisi itu sampai punya karya sendiri kan. Nah kalau bisa dia berusaha. betul. Jadi kayak kita bisa. Iya, pelajaran dari itu nggak apa-apa mbak. Sama SMA aku SMP ini aku ini malah ikut apa MTQ. Padahal aku suka nggak suka dunia religi bukan ya mbak ya. Maksudnya dalam arti kayak saya belum nggak terlalu suka ngomongin itu sih. Saya ikut MTQ sama ikut apa ya kayak bahasa Inggrisan. Nah terus habis itu di SMA aku saya pindah lagi. Istilahnya saya ambil lain lagi. Saya ikut teater. Itu juga lomba se-Jawa Timur. Dapat ini penyaji terbaik 2. Ada di ini di YouTube juga saya dapat ini kategori apa ya aktris terbaik juga. Itu baru mbak baru juga. Itu juga baru terjun juga di teater. Terus ini juga apa? Ikut futsal juga. Iya, jadi nggak cuma ini, nggak cuma bisnis nggak cuma ini gitu nyanyi sok harus bisa, iya harus bisa karena ibu saya tuh ngajari selagi positif gas gitu. Tapi dulu kan kalau nggak apa futsal karena orang tua namanya apalagi orang tua perempuan itu kan kok yang itu orang futsal mulai orang cacatnya piye namanya kan ada cedera cekot apa ini
cacat-cacat iya kalau apa yang laki-laki menerima, kalau enggak itu loh mbak, waktu kerja aku berangkat tuh mbak mau dikira sepatunya kalau aku sih yang lain kan tak kira sepatu itu bu nggak bisa bu ini kan nggak kayak gini, aku soalnya pemain inti nggak pemain cadangan nggak udah nggak bekerja sendiri aku soalnya terus sama aku gini apa yang itu aku jadi aku yo sing jadi back sih mbak penyerang kalau penting ini piye siapa tak mental dijawab gratis sih wes pokoknya jualan apa nanti kan ternyata jualan satu terus selamat ya selamat dong akhirnya sepatu apa yang harus kedua iya mau jadi deliver karena sepatu sepatu kan ada sendiri loh kan iya betul oke kan jadi kita mau misalkan orang tua ini cuma kayak nggak bisa yang itu anak-anak pasti sebenarnya kita mau tahu bisa ada harus bisa apa saya kalau mau coba iso stop iso apa namanya itu untuk alat mereknya disediain ya saya sendiri mbak tak sediakan jadi uang kan kita tuh nggak cuma bayar toh ya jadi ada uang kasih ini untuk keperluan apa beli makeup kan untuk kalau tampil kan mereka sendiri yang pakai nah itu loh apa ya Enggak.